Kita semua punya insecurities yang berbeda-beda. Wajar kok ngerasa insecure. Mau setajir apapun orang itu, secakep apapun orang itu, secantik apapun, sepinter apapun, pasti punya insecuritiesnya tersendiri. Kita aja yang nggak tahu kan. Mungkin insecure mereka bukan di fisik, melainkan di keluarganya. Siapa tahu broken home atau apa. Atau yang cantik bisa jadi dia insecure karena dia ngerasa dia kurang pintar. Si tampan bisa jadi dia ngerasa insecure karena dia belum punya pekerjaan yang tetap. Ya pokoknya tiap orang kan punya masalah yang berbeda-beda. Wajar kok ngerasa insecure. Nggak ada salahnya ngerasa insecure. Yang nggak wajar itu ketika kamu ngerasa insecure, tapi kamu terus-terusan ngeluh dan gak berusaha buat bersyukur sama apa yang kamu milikin. Cara paling realistis adalah dengan memperbaiki apa yang bikin kamu insecure. Misal, kamu pengen punya banyak duit biar kayak teman-teman kamu atau siapalah yang kamu lihat di social media, bisa beli apapun yang mereka mau, ya kerja. Kalau kamu ngerasa insecure dengan badan kamu, ya olahraga. Ya semuanya itu bisa diusahain dan diperbaikin, asal ada kemauan. Ya, daripada terus-terusan ngeluh, mending cari cara. Gimana sih biar bisa meminimalisir rasa insecure ini? Gitu. Ya aku juga pernah kok. Aku juga sering insecure bahkan sampai sekarang. Kemarin aku juga mikir kayak I wanna end up my YouTube channel. Aku pengen akhirin. Aku nggak pengen upload lagi karena aku ngerasa insecure aja gitu. Aku tiba-tiba nggak pede. Terus tiba-tiba aku mikir lagi kayak buat apa aku insecure? Buat apa aku nggak pede? Banyak orang yang nunggu buat aku sharing gitu loh. Ya sayang banget gak sih aku menyia-nyiakan 12.000 orang yang udah percaya sama aku, yang mau mendengarkan aku sharing kayak gini. Jadi akhirnya ya udah aku bangkit lagi, aku ya ngonten lagi lah. Sebenarnya perasaan negatif itu it's good, you know, insecure, stress, ngerasa nggak pede, nggak baik, pokoknya merasa capek sama semuanya, ya itu nggak apa-apa, itu wajar banget. Justru karena kamu ngerasain perasaan negatif-negatif itu, kamu jadi lebih dewasa gitu. Itu yang ngebentuk karakter kamu sebaik sekarang. Feeling stressed, overwhelmed, bad, anxious, insecure, and tired of everything is good. Because if you never felt that, you will never grow. Not that, okay? Kak, aku insecure. Aku nggak good looking. Terus sekarang kan apa-apa good looking yang selalu dipilih. Ya, tapi good looking bukan syarat untuk menjadi orang sukses. Buktinya banyak kok di dunia ini. Kalau kamu lebih menelusuri, banyak yang sukses. Tapi mereka nggak good looking gitu, nggak ngikutin standar orang-orang sekarang. Contohnya penulis. Kita aja kadang nggak tahu nih muka si penulis ini kayak gimana. Tapi kenapa mereka bisa sukses menjadi seorang penulis yang padahal cuma tulisannya doang yang dibaca? Kita bahkan nggak tahu muka si penulis ini, tapi kita suka banget baca ceritanya. Menjadi cakep itu nggak harus tentang fisik. Kamu nggak harus menjadi good looking seperti yang diinginkan masyarakat. Kamu berbakat, kamu baik hati, kamu bertalenta, kamu menjaga kesopanan kamu taat sama agama. That's so beautiful, you know. That's so beautiful. Banyak cara untuk menjadi cantik yang tentunya bukan tentang fisik doang. Karena setiap orang punya cantiknya masing-masing, punya ketampanannya masing-masing yang akan dinilai cakep di mata orang yang tepat. Pernah gak sih punya temen atau kenalan yang kalau dilihat-lihat dia gak se-good looking itu, tapi ketika kamu udah kenal sama dia, kamu tahu kebaikan hatinya, kamu ngeliat betapa dia taatnya sama agama, betapa berbakatnya dia, kamu jadi ngeliat dia kayak wow, cantik banget. Ya itu, sebenarnya cantik, tampan, ataupun ya good looking itu luas, gak mesti tentang fisik. Kalau terus-terusan ngikutin kata orang-orang kayak good looking tuh harus gini gitu, harus kulit putih, harus hidung mancung, harus mata yang gede, belok, dan lain sebagainya, ya kamu gak bakal pernah bersyukur, kamu gak bakal pernah maju kalau terus-terusan dengerin omongan orang. Yang ada jadinya kamu cuma fokus sama fisik doang. Jadi lupa buat mempercantik your brain, your inner beauty. Setidaknya kamu udah berusaha.
Kamu udah menjaga penampilan kamu sebaik mungkin. Kamu udah skincarean. That's beautiful. Next. Kak, aku insecure karena aku umur segini belum bisa ngebanggain orang tua aku. Aku belum dapat kerjaan yang bisa bikin aku menghasilkan banyak uang. Aku masih pengangguran. Sama, aku juga masih pengangguran. Pengangguran dengan gaya mahasiswa akhir. Gimana ya? Untuk membanggakan kedua orang tua kita, bukan cuma dari materi. Iya sih, kita punya duit yang banyak, kita punya jabatan, ya kita tentunya bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Kita bisa beliin apa yang mereka mau. Tapi lihat deh maling kundang. Maling kundang, ya, dia udah kaya raya, tapi dia lupa sama orang tuanya. Nggak bisa berbakti sama orang tuanya. Sedangkan kamu, kita, walaupun masih pengangguran ya, ataupun belum dapat kerjaan yang kita mau, tapi kita masih tetap bisa berbakti sama orang tua kita. Kita nggak merepotkan mereka gitu. Setidaknya itu sih, jangan nyusahin orang tua dengan tetap menjadi orang yang baik gitu. Tahu nggak sih pengangguran yang sebenarnya itu apa? Orang yang nggak ada usahanya. Kalau kamu masih cari lowongan kerja, kamu berusaha lamar sana sini, terus kamu ngembangin skill kamu masih ngebantu orang tua kamu masih cari-cari ya freelance yang setidaknya buat kamu jajan, nggak ngerepotin orang tua, itu namanya bukan pengangguran. Pengangguran itu ya yang nggak ada usahanya, bahan doang di kasur, berharap ada kuasa Tuhan tiba-tiba ngasih kerja, yaitu pengangguran. Gak bisa dong ngarep dari Tuhan tapi nggak ada usahanya. Rejection is redirection. Sebuah penolakan itu cuma pengalihan doang. Oke, aku punya cerita. Jadi aku pas semester 5, dari semester 5. Semester 5, 6, 7, dan 8 kemarin. Aku daftar magang kampus Merdeka di beberapa perusahaan lah. Dan bayangin, gak ada satupun yang keterima. Ya jujur aku sedikit insecure karena beberapa dari kenalan aku, teman aku kayak ada yang keterima. Terus aku kayak mikir, oh, kurangnya apa? Sempat nangis waktu itu ya. Nangis karena kok aku nggak keterima gitu. Dari semester 5 sampai semester akhir loh aku daftar tapi nggak ada kecantol satupun. Terus yang lucunya lagi nih, pas semester 7 aku daftar magang, dapat interview, dan aku diinterview sama adalah satu orang cowok ini, HRD-nya. Dan dia nanya ke aku, kalau di TikTok pernah pakai TikTok promote nggak? Aku bilang nggak pernah. Terus dia nanya lagi, di YouTube upload apaan? Ya aku jawab lah, upload video aku bilang gitu. Terus dia ketawa. Dan aku nggak tahu kenapa dia ketawa. Mungkin memang nggak meyakinkan ya dari pas aku interview gitu via online. Kamera aku burik dan mungkin dia nggak yakin. Terus dia nanya, emang subscribersnya udah berapa? 700-an aku bilang. Waktu itu aku masih upload 2 video kalau nggak salah. Terus dia ketawa gitu. Aku bingung kenapa dia ketawa. Kayak underestimate sih, benar-benar meng-underestimate aku. Dan ceng, sampailah pada waktunya aku ditolak dari semua perusahaan yang aku daftar. Aku mikir, ini tanda mungkin ya. Aku emang disuruh fokus ke YouTube. And I got you guys. Kalau bukan karena kalian, aku nggak mungkin bisa sampai sini. Pokoknya aku sayang banget sama kalian. Jadi kalau kamu ngerasa kamu selalu ditolak, kamu selalu gagal, kamu ngerasa kamu belum bisa ngebagiin orang tua kamu masih pengangguran atau apapun itulah, jangan khawatir, pasti Tuhan udah nyiapin sesuatu yang baik buat kamu. And you just have to figure it out by yourself. Kamu harus cari tahu apa yang sebenarnya udah ditentuin Tuhan buat kamu, yang terbaik tentunya buat kamu. Gak usah insecure sama teman-teman lu yang udah pada nikah, yang udah pada kerja, udah pada punya anak, yang udah bertahun-tahun kerja sama orang. Gak usah insecure ya. Tiap orang itu punya jalan hidupnya masing-masing, punya kesuksesan yang berbeda-beda. Setidaknya kamu masih berusaha, bukan benar-benar pasrah sama keadaan. Kalau kamu pasrah, itu yang harus dikhawatirkan. Kenapa kamu harus pasrah sedangkan kamu masih sehat? Umur segini kok masih minta sama orang tua? Ya udah, mumpung masih punya orang tua, nggak apa-apa. Ada saatnya kok kamu bisa ngasih orang tua kamu, memberikan mereka apa yang mereka mau.
Tapi mungkin untuk sekarang, ya udah, yang penting kamu tetap berusaha buat dapetin apa yang kamu mau. Kita hidup bukan buat berlomba-lomba sama orang lain. Nikmati aja prosesnya, karena proses itu yang mendewasakan kita. Nih ya, ketika ada orang yang jatuh cinta sama kamu karena kecantikan kamu atau ketampanan kamu, apakah itu bisa menjamin untuk mengurangi rasa insecure kamu? Enggak kan? Tetap aja kamu bakal ada rasa overthinking. Ya walaupun sedikit bangga, oh dia suka sama aku, pasti karena aku good looking. Tapi tetap aja itu bikin kamu insecure. Gimana kalau tiba-tiba kamu menua, kamu beruban, kamu misalnya amit-amit lah, tiba-tiba fisik kamu udah nggak sesempurna dulu, gimana? Apakah dia bakal ninggalin kamu atau tetap stay sama kamu? We never know. Kamu gak harus kayak orang lain. Kamu gak harus sukses sebelum umur 30. Kamu gak harus nikah sekarang cuma karena teman-teman kamu udah pada nikah. Kamu juga gak harus dapat ranking 1 untuk ngebuktiin kepintaran kamu. Ya karena setiap orang kan punya bakatnya masing-masing. Gak bisa disamaratain semua. And the real beauty is inside of you. Bukan tentang luaran doang. Dan yang paling penting adalah kamu selalu berusaha dan selalu minta yang terbaik sama Tuhan. Ya kalau bisa dicapai sekarang, ya malah bagus. Tapi kalau emang belum bisa, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kamu terus-terusan berusaha. Pokoknya kamu itu cantik dan kamu itu udah sukses dengan caramu sendiri. Jadi nggak usah banding-bandingin diri dengan orang lain. Oke? Ya udah cukup sampai sini dulu. Bye.